Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Nursifa dengan NIM 2404132 dari Unit 4. Di sini saya akan membuat video UTS mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Juliati, SPD MPD. Sebelum masuk ke video, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan keterampilan berbahasa Indonesia. Keterampilan berbahasa Indonesia adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa Indonesia secara efektif untuk berkomunikasi, yang meliputi 4 aspek utama. Yang pertama ada menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat keterampilan ini saling terkait dan harus dikuasai untuk dapat menyampaikan dan memahami pesan dengan baik dalam berbagai situasi sehari-hari. 4 keterampilan berbahasa Indonesia. Yang pertama itu ada menyimak. Menyimak adalah mendengarkan dengan sengaja dan penuh perhatian untuk memahami dan menangkap makna dari apa yang diucapkan atau didengar, bukan hanya sekedar mendengar bunyi. Yang kedua, ada berbicara. Berbicara adalah menyampaikan gagasan, perasaan, atau ide secara lisan menggunakan kata-kata yang diartikulasikan dengan jelas dan tepat. Yang ketiga, ada membaca. Membaca adalah melakukan kegiatan fisik dan mental untuk memahami makna dari tulisan, tidak hanya sekedar mengeja huruf. Dan yang terakhir ada menulis. Menulis adalah menuangkan gagasan, pikiran, atau perasaan ke dalam bentuk tulisan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Mengapa keterampilan berbahasa Indonesia penting untuk kita pelajari? Karena sebagai alat komunikasi utama, keterampilan berbahasa Indonesia adalah alat fundamental untuk berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan. Yang kedua, membangun kepercayaan diri. Menguasai keempat keterampilan ini dapat meningkatkan rasa percaya diri seseorang. Yang ketiga, mendukung pembelajaran. Keterampilan berbahasa yang baik mendukung proses pembelajaran di sekolah dan kehidupan sehari-hari. Belakangan kita ini dibuat miris dengan kondisi pelajar sekolah menengah pertama atau SMP yang belum lancar atau bahkan belum bisa membaca. Video yang dibagikan seorang guru saat menguji siswa SMP membaca ini viral di media sosial. Yang pertama ada keterampilan menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan ini saya akan menyimak dan menjelaskan isi dari cuplikan berita yang berjudul Pelajar SMP belum bisa membaca dari program Apa Kabar Indonesia Pagi di TV One. Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa masih ada siswa SMP yang belum lancar membaca dan masih harus mengeja tulisan sederhana. Kejadian ini menunjukkan bahwa kemampuan membaca sebagai dasar pembelajaran masih menjadi tantangan di dunia pendidikan Indonesia. Menurut saya, berita ini memberikan pelajaran penting bahwa pembiasaan membaca sejak dini harus terus diperkuat, baik di sekolah maupun di rumah. Dengan membaca, anak-anak dapat lebih mudah memahami pelajaran dan mengembangkan pikirannya. Pesan yang dapat saya ambil dari berita ini adalah bahwa pendidikan tidak hanya soal naik kelas, tetapi juga memastikan setiap siswa benar-benar memahami dan menguasai kemampuan dasar seperti membaca. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya ada keterampilan berbicara. Halo, perkenalkan, nama saya Rina Nursifa. Saya berasal dari Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Stabat merupakan daerah yang cukup ramai dengan masyarakat yang ramah dan saling membantu. Semangat gotong royong masih sangat dijaga, terutama saat ada kegiatan sosial atau acara di lingkungan sekitar. Masyarakat di Stabat juga memiliki kepedulian tinggi terhadap pendidikan. Anak-anak bersemangat mengikuti kegiatan belajar di sekolah dan aktif dalam berbagai lomba. Dari kehidupan di daerah saya belajar bahwa kerjasama, kepedulian, dan kedisiplinan adalah nilai penting yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya ada keterampilan membaca. Di sini saya akan membacakan narasi anak yang berjudul Sahabat yang Baik. Pada suatu pagi yang cerah, Rita melihat kucing kecil yang terluka di depan rumahnya. Tanpa ragu, ia mengambil kucing itu dan membersihkan lukanya dengan lembut. Setiap hari, Dita memberi makan dan merawat kucing itu hingga sembuh. Sejak saat itu, kucing tersebut selalu menemani Dita saat belajar dan bermain. Dita merasa senang karena telah menolong makhluk kecil yang kini menjadi sahabatnya. Sekian, terima kasih. Tanggapan atau interpretasi pribadi menurut saya dari cerita Sahabat yang Baik mengajarkan pentingnya memiliki rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama makhluk hidup. Tindakan Dita menolong kucing yang terluka menunjukkan bahwa membantu makhluk lain tidak hanya membuat mereka bahagia, tetapi juga membawa kebahagiaan bagi diri kita sendiri. Saya belajar bahwa menjadi sahabat yang baik tidak harus kepada manusia saja, tetapi juga bisa kepada hewan di sekitar kita. Sekian, terima kasih. Nah, baik, selanjutnya ada keterampilan menulis. Dari kegiatan menyimak, berbicara, dan membaca, saya belajar bahwa pendidikan di kehidupan sehari-hari saling berkaitan. Dari berita tentang pelajar yang belum lancar membaca, saya memahami pentingnya membiasakan diri membaca sejak dini. Dari pengalaman berbicara tentang daerah asal saya di Stabat, saya belajar nilai gotong royong dan kepedulian antar sesama. Sementara dari cerita Sahabat yang Baik, saya menyadari bahwa menolong dan peduli terhadap makhluk hidup adalah bentuk kasih sayang yang tulus. Semua keterampilan ini mengajarkan saya untuk menjadi pribadi yang rajin belajar, peduli, dan berakhlak baik dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pemaparan video UTS dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video keterampilan berbahasa Indonesia dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.